Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar aswaja yaitu bab 2 tentang sistem keorganisasian dalam NU. Tingkat kepengurusan dalam NU terdiri atas pengurus besar atau PB. Pengurus besar adalah kepengurusan NU pada tingkat pusat dan berkedudukan di ibu kota negara. PB sebagai kepengurusan tertinggi dalam NU merupakan penanggung jawab kebijaksanaan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar. Pengurus wilayah atau PW. Pengurus wilayah adalah kepengurusan NU pada tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. PW berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana PB untuk daerah yang bersangkutan. Pengurus cabang atau PJ dan pengurus cabang istimewa atau PCI. Pengurus cabang adalah kepengurusan NU pada tingkat kabupaten atau kota. Pengurus cabang istimewa adalah kepengurusan organisasi NU setingkat dengan PC yang berada di luar negeri. Misalnya, PCI NU Mesir, PCI NU Saudi Arabia, PCI NU Malaysia. Pengurus Majelis Wakil Cabang atau MWC. Pengurus Majelis Wakil Cabang adalah kepengurusan NU pada tingkat kecamatan. Pengurus MWC berfungsi memimpin dan mengkoordinasi ranting-ranting yang terdapat di daerahnya. Pengurus MWC juga melaksanakan kebijakan PC, PW, dan PB untuk daerahnya, serta melaksanakan keputusan-keputusan konferensi MWC. Pengurus ranting atau PR. Pengurus ranting adalah kepengurusan NU pada tingkat desa atau kelurahan. Perangkat organisasi NU. NU memiliki perangkat organisasi yang terdiri atas lembaga. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lajnah adalah perangkat organisasi NU untuk melaksanakan program-program yang membutuhkan penanganan khusus. Badan otonom. Badan otonom adalah perangkat organisasi NU yang bertugas melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lembaga-lembaga yang terdapat pada tingkat pengurus besar NU ialah sebagai berikut. 1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang penyiaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pendidikan dan pengajaran formal. 3. Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah atau RMI bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan pondok pesantren. 4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan ekonomi warga NU. 5.
Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LP2NU bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan. 6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau LKKNU bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. 7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau LAKPESDAM bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. 8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum atau LPBH bertugas melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum. 9. Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama atau LESBUMI bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan seni budaya. 10. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqah Nahdlatul Ulama atau LAZISNU bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasarufkan zakat, infak, dan sodaqah. 11. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama atau LWPNU bertugas mengurus, mengelola, serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik NU. 12. Lembaga Basul Masail atau LBM bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudu'iyah atau tematik dan waqi'iyah atau aktual yang memerlukan kepastian hukum. 13. Lembaga Takmir Masjid Indonesia atau LTMI bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. 14. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LPKNU bertugas melaksanakan kebijakan NU pada bidang pelayanan kesehatan. Lajnah NU yang ditetapkan pada Muktamar NU ke-31 tahun 2004 di Boyolali, Jawa Tengah ialah 1. Lajnah Falakiyah yang bertugas mengurus masalah hisab dan ru'yat serta pengembangan ilmu falak. 2. Lajnah Ta'lif wan Nasr bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku, serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Badan Otonom NU terdiri atas berikut ini. 1. Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mutabarra'ah An-Nadriyah, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada pengikut aliran Thoreqot yang mutabar di lingkungan NU, serta membina dan mengembangkan seni hadra. 2. Jam'iyatul Khurata wal Hufat, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok qori atau qori'ah dan hafidh atau hafizah di lingkungan NU. 3. Muslimat Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada anggota perempuan NU. 4. Fatayat Nahdlatul Ulama atau Fatayat NU, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada anggota perempuan muda NU. 5. Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada anggota pemuda NU. 6. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada pelajar laki-laki dan santri laki-laki. 7. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada pelajar perempuan dan santri perempuan. 8.
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual di kalangan NU. 9. Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Serbumusi, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan. 10. Magarnusa, yaitu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada pengembangan seni bela diri. Tugas untuk hari ini, silakan kalian kerjakan LKS halaman 20 dan 21 yang ayo kerjakan. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.